Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar. Apalagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kita berdoa semoga pertemuan kita pada malam hari ini menurunkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di bulan Ramadan ini, di waktu malamnya akan kita baca atau kita pelajari syarahnya sedikit tentang hadis Arba'in An-Nawawi yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Sebenarnya hadis Arba'in itu banyak banget. Arba'in banyak banget. Ada yang kemudian menulis kitab Arba'in fil Jihad. Arba'in puluhan kitab Arba'in. Tetapi Masya Allah, berkahnya Imam Nawawi ini yang paling terkenal, Arba'in An-Nawawi, dari kitab Arba'in yang sangat banyak. Imam Nawawi dengan nama lengkapnya siapa? Biasanya sebutannya kalau di situ Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. Kalau lengkapnya Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murri Al-Hizami Al-Hawrani Asy-Syafi'i. Imam Nawawi bermadzhab Asy-Syafi'i. Beliau lahir di kota Nawa. Kota Nawa ini terletak di provinsi Darok di Suriah. Di kota Nawa, negeri Suriah, paling mudah Suriah. Darok, provinsi Darok, nama provinsinya Darok. Kayak sini kan provinsi Jawa Tengah. Beliau lahir pada tahun 631 Hijriah. Hijriah 631 Hijriah. Umur beliau ini singkat banget ya, 631, kemudian wafat pada tahun 676 Hijriah. 676 Hijriah. 631 lahir, kemudian 676 wafat. Berapa tahun itu? Hah? Cuman 45 tahun. Itu karya beliau banyak. Termasuk beliau menulis kitab apa itu? Al-Muhadzab atau syarahnya Al-Muhadzab. Di sini banyak banget cara kitab-kitabnya. Termasuk mensarah kitab Muslim pun juga. Riyadhus Shalihin pernah ya, biasanya dibaca habis maghrib itu, Mahatali, Riyadhus Shalihin. Itu karyanya Imam Nawawi. Umurnya sedikit, umurnya pendek, 45 tahun. Tapi karya-karyanya itu semuanya terkenal hingga saat ini. Kenal. Dan digunakan di banyak tempat. Dipelajari di berbagai pesantren, Riyadhus Shalihin. Pondoknya saya di Sragen juga sama.
Riyadhus Shalihin, hadis arba'in. Bahkan kalau hadis arba'in ini dihafal di waktu MI. Kelas 4 sampai 5, 2 tahun. Kelas 6-nya sudah hafal arba'in. 42 hadis. Ada juga yang kemudian menulis atau melengkapi hadis arba'in ini, termasuk Imam Ibn Rajab. Beliau melengkapi arba'in yang berjumlah 42 digenapkan jadi, maksudnya 42 udah genap ya, jadi hadis khamsun 50. Kenapa ya atas lagi hanya seandainya kalau umurnya Imam Nawawi panjang itu, entah berapa banyak kitab yang beliau tulis. Langsung saja kita masuk di hadis pertama, kitab Arba'in An-Nawawi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kemudian tentang periwayatannya kan rawahul imam al-muhaddisin Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari wa Abul Husaini Muslim bin al-Hajjaji ibni Muslimin al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihaihim alladaini huma asahhul kutubil musannafati. An Amiril Mukminin, dari pemimpinnya orang-orang mukmin. Mudah-mudahan filah ya. Abi Hafsin, yaitu Abu Hafs. Biasanya kalau badal di pakai kode apa? Yaitu atau rupanya. Ya. Rupanya Abu Hafs. Umar bin Al-Khattabi, rupanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Ini bisa jadi badal, bisa jadi ataf bayan ya. Radhiya, semoga meridhoi siapa Allah anhu padanya, pada Umar bin Khattab. Qala, berkata siapa dia, Umar radhiyallahu anhu, sami'tu, mendengar siapa saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda, siapa beliau, innama, hanya sesungguhnya, al-a'malu, adapun amalan-amalan, binniyati, adalah dengan niat. Setiap ada isim yang setelah innama, dia jadi mubtada. Wa innama, dan hanya sesungguhnya, likulli imri'in, adalah bagi setiap seseorang,
ma adapun sesuatu yang nawa yang berniat siapa likul limriin, kembali ke likul limriin. Faman kanat, maka adapun orang yang kanat ada hijratuhu, apa hijrahnya? Hijrahnya siapa? Hijrahnya man. Ilallahi adalah pada Allah, wa rasulihi dan rasulnya Allah, fahijratuhu, maka adapun hijrahnya ilallahi adalah pada Allah wa rasulihi dan rasulnya. Waman dan adapun orang yang kanat ada apa hijratuhu, hijrahnya man lidunya untuk memperoleh dunia, yusibuha yang akan memperolehnya siapa man tadi, kemudian hanya akan dia dunia. Yusibu fa'ilnya man, kemudian maf'ulnya dunya. Awim ra'atin atau untuk perempuan yankihuha yang akan menikahi siapa dia, akan dia perempuan. Yankihu fa'ilnya man, kemudian maf'ulnya dhamir ha tadi ke imra'ah. Fahijratuhu, maka adapun hijrahnya man ila ma hajara ilaihi adalah pada sesuatu yang hajara yang berhijrah siapa dia man ilaihi padanya, pada ma, ilama. Yang rawahu ada di situ, rawahu Imam al-Muhaddisin. Ada. Diartikan sekalian? Artikan enggak? Rawahu meriwayatkan siapa dia, nanti itu filenya di belakang. Hu akan dia, hadis ini maksudnya. Hadis pertama ini siapa Imam al-Muhaddisina, dua imam para muhaddis. Ini diriwayatkan oleh dua imam. Abu Abdillahi, rupanya Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, rupanya Muhammad bin Ismail ibni Ibrahim, putra Ibrahim, ibnil Mughirah, putra Mughirah, ibni Bardizbah, putranya Bardizbah. Ada nama Bardizbah. Ya, kayak keren, Bardizbah. Al-Bukhari, yang berbangsa Bukhari atau yang dari Bukhari. Ini nama daerahnya ya. Wa Abul Husaini, dan Abul Husain julukannya. Muslimu banul Hajjaji, rupanya Muslim bin Hajjaj, ibni Muslimin, putranya Muslim, anaknya Muslim, kemudian mbahnya namanya Muslim juga. Al-Kushairi, suku Kushair. An-Naisaburi, ya, dari bangsa Naisaburi. Fi sahihaihima, dalam kitab sahih keduanya, dalam kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim. Alladaini huma, yang adapun keduanya, kedua
Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ashahul kutubi adalah paling sahihnya kitab. Al-musannafati yang disusun. Kitab yang disusun. Ada yang tertinggal artian? Udah ada artinya, nggak tak artikan kan? Ya. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. An Amiril Mukminin, dari pemimpinnya orang-orang beriman. Amirul Mukminin. Ini pertama kali gelar Amirul Mukminin diberikan kepada Umar bin Khattab. Adapun Abu Bakar sebutannya masih khalifah. Khalifah itu saja. Pertama kali mendapatkan julukan Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab. Dulu sebelum dijuluki Amirul Mukminin, biasanya sering dipanggil dengan sebutan Abu Hafs. Ini ya, setelahnya ini Abu Hafs. Hafs itu artinya apa? Singa. Singa artinya. Bukan Hafsah, beda lagi. Hafs artinya singa. Abu Hafs bapaknya singa. Saking sangarnya Umar bin Khattab ini. Nah, dulu preman tak terkalahkan. Ini tuh Umar bin Khattab. Preman tak terkalahkan. Nggak ada yang berani. Setiap kali gulat mesti menang. Mungkin kalau di UFC itu kayak Khabib Nurmagomedov mungkin. Setiap kali tarung mesti menang. Nggak ada yang mengalahkan. Belum ada yang bisa mengalahkan Umar bin Khattab. Dulu pertama kali dia disebut Amirul Mukminin karena pada waktu berkhutbah pernah kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada jamaahnya, Ayyuhan nas antumul mu'minun wa ana amirukum. Sebutan kayak gitu. Kalian orang-orang beriman dan aku adalah amir kalian. Nah, sejak saat itu kemudian Umar bin Khattab khalifah pada waktu itu dipanggil dengan sebutan Amirul Mukminin. Kenal saja. Amirul Mukminin, Amirul Mukminin. Banyak sekali julukan yang diberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, termasuk Umar bin Khattab dijuluki sebagai apa? Al-Faruq. Al-Faruq. Apa maknanya Al-Faruq? Pembeda. Maksudnya apa? Hah? Tidak FOMO. Maksudnya pembeda ini karena Umar Al-Faruq ini bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Karena diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ini seringkali keputusannya Umar bin Khattab itu kemudian sama seperti apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan kalau seandainya ada nabi setelahku, maka Umarlah yang paling pantas. Pernah suatu ketika di saat umat muslim perang Badar menang, kemudian menawan para tawanan orang-orang musyrik. Di saat itu pada dimintai pendapat, ini sebaiknya tawanan yang dari tokoh-tokoh kaum musyrik ini diapakan ini? Saat itu Umar kemudian memberikan pendapat, wah ini karena tokoh-tokoh sebaiknya dibunuh saja, pentolan-pentolannya dibunuh saja. Kemudian yang kerocok-kerocoknya, mungkin kayak yang perempuan-perempuan, kemudian anak-anak, suruh nebus biar kita dapat uang. Tapi kemudian kebanyakan sahabat pada waktu itu, selain Umar sendiri, yang lain,
Kebanyakan pada waktu itu kemudian mengusulkan gini, "Wahai Rasulullah, ini karena kaum muslimin pada saat ini masih lemah kekuatannya dan kita juga masih sedikit pemasukan, tabungan sedikit, maka sebaiknya dijadikan disuruh nebus semuanya saja, termasuk tokoh-tokohnya. Kalau mau ditebus suruh nebus biar kita dapat uang." Di saat itu kaum muslimin masih lemah, belum banyak hartanya, baru sekali itu tuh perang Badar. Nah, karena sudah kemudian diputuskan Rasulullah, yaudah, karena umat muslim pada saat ini perekonomiannya masih lemah, kita suruh nebus orang-orang musyrik saja. Akhirnya ditebus. Ketika sudah ditentukan atau sudah diputuskan keputusannya itu tadi, di saat itu kemudian Rasulullah keluar dari tempat perkumpulannya, tempat permusawarahannya, ternyata di luar pohon kurma itu bagian atasnya sudah terbakar. Gitu. Bukti kalau aslinya keputusannya yang dibuat oleh Rasulullah tadi kurang disetujui oleh Allah aslinya. Tapi karena tadi keputusan dari musyawarah, maka masih dimaafkan. Ini terbakar separuh saja. Seharusnya yang diinginkan Allah itu juga kayak yang diinginkan Umar bin Khattab. Tokoh-tokohnya dibunuh. Terbukti ternyata setelah mereka bebas, akhirnya menyusun strategi, kemudian terjadilah perang Uhud, yang pada waktu itu baru umat muslim kalah di perang Uhud. Karena tentara-tentara yang seharusnya dibunuh dibebaskan, ditebus tadi. Itu salah satu karomah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Juga pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini karena Umar ini orangnya kuat, nggak ada yang berani sama Umar bin Khattab, pernah beliau berdoa, yang doanya minta supaya salah satu dari dua Umar itu masuk Islam. Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaika bi Umar bin Khattab au bi Amr bin Hisham. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan salah satu orang yang engkau cintai dari dua orang ini, yakni Umar bin Khattab, yang satunya Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini siapa? Abu Jahal. Ini dua orang yang disegani pada waktu itu. Di kaum Quraisy ini paling disegani Umar bin Khattab sama Abu Jahal. Kalau seandainya salah satu dari dua orang ini masuk Islam, maka Islam ini akan mudah untuk disebarkan, karena nggak ada yang berani. Akhirnya di pagi harinya Umar bin Khattab masuk Islam. Ketika sudah berdoa di malam hari, kemudian pagi harinya ternyata Umar bin Khattab masuk Islam. Tahu tak sudah ceritanya masuk Islamnya Umar bin Khattab karena apa? Ketika sudah dikabari bahwa saudari perempuannya, yaitu namanya Fatimah bin Khattab, itu ternyata masuk Islam, dan suaminya juga, suaminya Fatimah, iparnya itu masuk Islam, namanya Said bin Zaid juga masuk Islam. Wah, Umar marah ini. Marah, kemudian mendatangi rumahnya. Ketika dia datang ke rumahnya, ternyata pada waktu itu saudarinya, yaitu Fatimah, itu sedang membaca ayat Al-Quran. Surat apa? Toha. Pernah dengar, pernah lihat videonya ini? Baca surat Toha. Akhirnya didengarkan, tersentuh hatinya. Kemudian diajak mendatangi Rasulullah, akhirnya masuk Islam. Senang banget nih Rasulullah dengan Islamnya Umar bin Khattab. Ini istimewa lah Umar ini.
Bahkan setan pun tidak berani berpapasan dengan Umar bin Khattab karena saking sangarnya Umar. Sesangar-sangarnya Umar itu juga takut dengan istrinya. Sama, iya. Pernah tuh ada sebuah kisah itu, di waktu itu ada dari kaumnya saat Umar bin Khattab jadi Amirul Mukminin, kemudian ada bapak-bapak gitu mengeluhkan kepada Umar bin Khattab, ini istri saya galak gini. Nah, setelah cerita kayak gitu, kemudian tiba-tiba terdengar suara teriakannya istrinya Umar bin Khattab. Terus orang ini tadi, laki-laki ini melihat Umar bin Khattab kelihatan takut juga. Ternyata juga takut. Akhirnya nggak jadi pulang. Ketika melihat bahwa Umar bin Khattab juga takut sama istrinya, oh sama saja ternyata. Terus akhirnya pulang. Nggak jadi. Sebenarnya pengen konsultasi, ini gimana ini? Apa tak ceraikan? Oh, gitu. Nggak jadi. Ya kayak gitulah. Nanti biasanya seperti itu. Aslinya itu bukan suami takut istri, bukan. Karena justru itu rasa sayangnya kepada istri. Makanya nggak berani kemudian bentak, nggak berani mukul. Seperti itu seorang suami. Jangan karena aku laki-laki pemimpin rumah tangga, nggak takut istri. Harus seperti itu. Karena emang wataknya perempuan itu kan ya suka marah-marah, itu biasa. Suka marah-marah. Beda dengan laki-laki. Karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk gitu. Hakikatnya bengkok. Maka ketika menasihati berusaha mbak luruskan juga nggak bisa. Paksa patah. Kalau nggak dinasihati ya tetap bengkok terus. Hanya bisa nasihati, sabar. Kalau berbuat salah. Perempuan. Banyak ya cerita tentang Umar bin Khattab. Pokoknya manusia yang disegani pada waktu itu. Pernah ada cerita juga ketika sahabat Amr bin As yang pada waktu itu jadi gubernur Mesir. Nah, udah tahu toh gimana ceritanya? Nah, itu. Pada waktu itu memang sering terjadi Sungai Nil itu kekeringan. Airnya tiba-tiba mengering, kemudian kebutuhan air masyarakat setempat itu kurang. Dan mereka pasti ada ritual menumbalkan seorang anak gadis. Sih gitu. Karena nanti ditumbalkan anak gadis, kemudian sungainya meluap lagi. Akhirnya hal tersebut disampaikan oleh sahabat Amr bin As kepada Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab menulis sebuah surat di kertas itu. Isi suratnya apa? Wahai Sungai Nil, kamu hambanya Allah, ciptaannya Allah. Jika engkau mengalir karena dirimu sendiri, gimana? Nah, intinya kalau kamu mengalir dengan dirimu sendiri, terserah mau nggak ngalir. Tapi kalau kamu mengalir karena kehendak Allah, maka mengalirlah. Nah, kayak kertas toh. Kalau kita mikir itu nggak masuk akal. Surat. Kemudian surat itu dikirimkan kepada Amr bin As supaya melemparkan ke Sungai Nil. Oke, benar. Sebelum dilempar itu ya penasaran tadi dibuka. Wih, kayak gini. Terus kemudian dilemparkan, ternyata tidak lama kemudian airnya meluap. Cuman kertas. Coba kalau Yakub punya kekuatan kayak gitu, wah, malah jadikan tumbal gitu. Pernah juga pada waktu itu masa kekhilafahannya Umar bin Khattab juga,
itu sering kota Madinah itu kebakaran juga, disebutkan di sebuah kisah gitu. Mesti sering ada api dari arah Hijaz sering menuju ke Madinah, ada cerita gitu. Apinya gede ini dan nggak bisa padam-padam gitu loh, sering itu kayak setiap tahunnya mesti ada api dari arah Hijaz menuju ke kota Madinah. Kemudian pada waktu itu akhirnya Umar bin Khattab memberikan sorban atau selendangnya Umar bin Khattab diberikan kepada seseorang yang mengadukan hal tersebut kepada Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab berpesan, ini nanti ada dua versi ya, ada yang mengatakan nanti kamu lemparkan selendangku ke api itu, dan mengatakan kemudian nanti selendangnya ini kamu taruh di wajahmu, kemudian jalan ke api itu. Setelah dia melakukan hal tersebut akhirnya apinya padam. Takut karena tahu kalau itu selendangnya Umar, serbannya Umar bin Khattab. Pokoknya sangarang. Tuh. Kemudian ada juga cerita pernah Umar bin Khattab mengirim sebuah pasukan. Pada waktu itu perang melawan Persia, ya toh, di daerah mana? Syam, di daerah Syam melawan bangsa Persia. Pada waktu itu kaum muslimin yang berperang, pasukan tersebut sudah kewalahan. Sudah kewalahan, hampir kalah. Dan pada waktu itu juga itu Umar bin Khattab sedang berada di kota Madinah khutbah Jumat. Di tengah-tengah khutbahnya tiba-tiba Umar ini berteriak, "Ya Syariyatal Jabal, ya Syariyatal Jabal." Wahai Syariah Jabal. Jabal itu apa artinya? Gunung. Syariah gunung. Apa nih Bapak gunung? Ternyata Umar bin Khattab ini tahu kondisi umat Islam, pasukan yang dia kirim ke negeri Syam itu dalam keadaan kesulitan. Tahu. Kemudian mengisyaratkan gunung supaya apa? Supaya pemimpin pasukan itu, karena yang dikirim ini pasukannya dipimpin oleh sahabat bernama Sariyah bin siapa lupa? Sariyah bin Zanim. Namanya Sariyah bin Zanim. Nah, dan Sariyah bin Zanim pada waktu itu juga mendengar teriakannya Umar bin Khattab. Disuruh untuk ke gunung, akhirnya pasukannya dibawa ke gunung. Nah ini sebuah strategi, mungkin ke gunung, kemudian manahnya juga bisa. Pokoknya termasuk strategi yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab. Dari Madinah, Syam, teriak kedengeran. Jaraknya berapa kilo ini Madinah sama Syam? Jauh banget. Nanti dari sini teriak ke alun-alun itu nggak denger, ya toh. Kecuali yang teriak siapa itu? Yang teriakannya keras itu. Azril, terus Ridwan juga keras. Ridwan juga keras teriakannya. Bisa teriak dari jauh tapi kedengeran. Itu karamah yang diberikan Allah kepada Umar bin Khattab. Dan ketika disuruh ke gunung, akhirnya pasukan yang dikirim oleh Umar bin Khattab menang. Umar bin Khattab selama hidupnya bersama Nabi itu sudah meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sebanyak 539 hadis. 539 hadis. Catat. Ini yang jarang tahu. 539 hafal dan menyampaikan hadisnya kepada orang. Umur beliau berapa tahun sampai beliau wafat?
Beliau hidup sampai umur 63 tahun. Dan beliau menjabat sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin pada waktu itu, atau masa 539 hadis. Masa kekhilafahan beliau selama ini lama, ini lumayan 10 tahun 6 bulan 5 malam. Biasanya sedikit kan 10 tahun gitu, tapi di sini detail 10 tahun 6 bulan 5 malam. Adapun Abu Bakar As-Siddiq menjabat sebagai khalifah berapa tahun? Cuma 2 tahun. Cuma 2 tahun jadi khalifah. Umar bin Khattab lama. Makanya banyak daerah, banyak negeri yang ditaklukkan oleh Umar bin Khattab pada masa itu. Dan Abu Bakar kemudian memperluas kekuasaannya. Ya toh, emang beda-beda beda masalah ya pada waktu itu. Kalau Abu Bakar itu yang diselesaikan itu tidak kemudian menaklukkan negeri-negeri, enggak. Beliau itu lebih ke mengurusi orang-orang yang murtad. Pada waktu meninggalnya Rasulullah SAW, kemudian beliau diangkat jadi khalifah. Ada toh, kemudian muncul yang ngaku jadi nabi, Musailamah al-Kadzab, mengikutnya juga banyak. Nah, ini tugas beliau pada waktu itu, memerangi, kemudian mengajak orang yang murtad untuk kembali masuk Islam, kemudian juga menertibkan pembayaran zakat. Kan agak susah, agak membanggel orang-orang yang ketika ditinggal Rasulullah SAW banyak yang kemudian tidak mau bayar zakat. Tapi ke hal seperti itu tugasnya Abu Bakar As-Siddiq. Dan juga masa kekhilafahannya pun juga tidak lama. Tidak seperti masa kekhilafahannya Umar bin Khattab lama. Kemudian hal-hal yang dasar tadi sudah diselesaikan oleh Abu Bakar, makanya memperluas wilayah lebih mudah. Wilayah yang ditaklukkan di masa Umar bin Khattab luas. Itu sekilas tentang Umar bin Khattab. Kemudian masuk ke inti hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Dengan niat itu dapat membedakan mana ibadah, mana yang bukan ibadah. Dan dengan niat pun juga bisa membedakan ibadah-ibadah tertentu. Ketika kita sholat 2 rakaat, itu kan orang masih bingung. Ini 2 rakaat sholat apa ini? Sholat sunnah taubat, sholat duha, sholat subuh, atau qiyamul lail. Sama-sama 2 rakaat, yang membedakan adalah niatnya. Niat, apa itu niat? Qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Memaksudkan sesuatu yang memaksudkannya beriringan dengan awal dari mengerjakannya. Kita sholat, maka niatnya ketika takbiratul ihram. Kita wudhu, maka niatnya saat membasuh wajah. Nah padahal kalau wudhu itu kan yang didahulukan cuci gini, terus kumur-kumur. Lah kok niatnya pada membasuh wajah? Kenapa? Karena yang tangan kemudian kumur itu sunnah. Rukunnya dimulai dari membasuh wajah, maka di sana harus disisipkan niat. Ingat, niat letaknya di dalam hati, tidak pada
ucapan. Adapun ketika mengucapkan niat itu hanya untuk membantu hati agar terhadirnya niat, agar tenang tidur. Intinya itu niat. Ini tadi pagi pembahasan niat juga sudah disampaikan Ustadz Muhammad juga tuh. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa niatnya ketika di malam hari, harus tabiat di malam hari niatnya. Beda puasa wajib ya. Kalau puasa sunnah nggak di malam hari nggak apa-apa. Antum pas waktu Senin Kamis itu kemudian lupa nggak sahur, pas waktu duha tiba-tiba oh iya ini Senin ya, niat puasa Senin sah. Tapi kalau puasa Ramadan ya nggak sah. Udah niat belum ini malam ini niat puasa besok? Biasanya kalau di masjid-masjid yang tempat tugasan itu mesti setiap selesai taraweh nanti kemudian mengucapkan bareng-bareng, ada yang mandu tapi bareng-bareng, nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Ramadan hadhihi sanati, ada tabai fardal lillahi ta'ala. Terus ada yang pakai bahasa Jawa setelahnya diartikan pakai bahasa Jawa, ada yang pakai bahasa Indonesia. Ingsun niat poso gimana enggak malahu coba kayak gitu. Poso dibuka dina esuk saking kamatane perdene bulan Ramadan ing dalem nawi iki fardu karena Allah lillahi ta'ala. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillahi ta'ala. Niat penting, semuanya harus ada niat. Kita pokoknya semua hal, makan kalau niat kita cuman rutinitas penting hidup gitu nggak berpahala. Tapi kalau makan, waktu makan itu kemudian antum niatkan Bismillah, dengan makan kekuatannya ada, ngajinya bisa banyak, dapat pahala. Itu di masjid halakoh waktu datang duduk kemudian niat iktikaf, dapat pahala iktikaf. Tapi kalau cuma halakoh datang cek ngaji nggak dapat pahala iktikaf. Tapi kalau antum niatkan iktikaf dapat pahala iktikaf, nanti baca Quran dapat pahala baca Quran. Penting. So, maksud niat iktikaf dapat pahala iktikaf. Double. Karena tahu. Antum tahu ilmunya, pokoknya penting niat dapat pahala. Kalau orang yang nggak tahu kan nggak, biasa aja. Karena begitu banyaknya amalan-amalan yang remeh tapi pahalanya gede, banyak orang yang nggak tahu, gitu. Karena itulah yang membedakan mana orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Kan beda toh. Dalilnya gimana? Di surat Al-Hasyr, Al-Mujadilah ya. Allah memberikan keutamaan tersendiri kepada orang-orang yang tahu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang berilmu itu nanti derajatnya lebih tinggi dari orang-orang yang tidak berilmu. Karena orang berilmu itu kan akan tahu, wah ini amalan kecil tapi nanti bisa dapat pahala besar karena tahu ilmunya. Sama-sama orang ke masjid niatnya cuma sholat dah, tapi ada yang kemudian ke masjid niat sholat kemudian
juga niat iktikaf, double loh, 2. Baca Quran misalnya, niat baca Quran, kemudian misalnya tambah lagi aku niat untuk meruqyah diriku sendiri, bisa juga itu. Karena sering ngantuk, aslinya bisa antum niatkan sering ngantuk, susah fokus, baca Quran juga niatkan untuk meruqyah diri biar terhindar dari setan-setan yang menyebabkan ngantuk, susah fokus, sering rame. Nah itu coba niatkan di awal waktu halakoh itu. Yang sering ngantuk biasanya, sering gojek juga bisa, sering ngantuk. Nah itu siapa itu? Siapa? Afif. Oh, Azam, wah tumben melek malam. Afif, oh, itu di mana-mana juga ngantuk tuh. Masih Afif, Ini perlu diruqyah ya. Ngantuk sih. Ya? Susah ini kok diruqyah malah. Dimasai. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ketika tidak diniatkan ya tidak dapat apa-apa. Wan kana hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Ketika seseorang kemudian hijrah karena Allah Ta'ala, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Tapi kalau hijrahnya dia niatkan karena sesuatu yang lain, perempuan misalnya, aku pergi ke sana itu karena di sana ada wanita yang menjadi pujaan hatiku, ya. Yang didapatkan itu bukan pahala dari Allah Ta'ala. Nah, di sini turun juga karena ada sahabat yang dia hijrah karena sang pujaan hatinya juga ikut hijrah. Ya toh? Namanya siapa perempuannya? Siapa? Aku lupa toh. Orang ini disebut dengan muhajir Ummu Qais, wah. Ini ada seorang sahabat yang dia hijrah karena perempuan, makanya turunlah ini. Siapa yang niatannya karena mencari perempuan yang dia ikut hijrah ke luar, maka yang akan dia dapatkan yaitu bukan dapat pahala dari Allah Ta'ala. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Ada yang perlu ditanyakan? Ini banyak tadi cuman membahas tentang sahabat Umar bin Khattab ya malah. Gak ada? Besok hadisnya panjang banget. Lumayan ya. Tidak, kalau ini kan pendek, besok panjang. Ya semoga besok juga selesai satu hadis. Oh cuma satu hadis. Nanti kalau sudah di hadis pendek, enggak dua. Bisa selesai enggak ya? Cuman berapa ini? Paling 15 hari. Udah enggak? Itulah. Kita tutup dulu. Nanti kalau pengen ngobrol lanjut nanti lagi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank